Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam merayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Semoga berbahagia. Sedang yang baru menjalani sakit mudah-mudahan cepat sembuh, dan yang bekerja mendapat rezeki yang banyak dan berkah. Amin. PSSI, tim kepelatihan betul-betul konsentrasi mempersiapkan ya, agar supaya menghadapi laga ronde 4 itu siap tempur ya. Ya tentunya kita ya harus ada mengadakan uji coba dengan tim-tim yang levelnya lebih tinggi, dan PSSI itu mau uji coba melawan Kuwait serta Lebanon di bulan September. Tentu saja ada alasan khusus mengapa dua tim dari Timur Tengah itu yang dipilih, selain karena Malaysia kabarnya nggak mau pas diajak itu ya nggak apa-apa, kita lawan Kuwait dan Lebanon. Dianggap sangat pas karena di ronde 4 nanti kita akan melawan tim-tim yang berasal dari Jazirah Arab. Ya sekedar mengingatkan kalau Indonesia jadi satu tim ronde 4 yang lolos ya, karena 5 sisanya adalah tim dari Jazirah Arab, Qatar, Arab, Irak, Oman, dan Uni Emirat Arab. Nah, AFC sendiri udah menunjuk Arab dan Qatar untuk menjadi tuan rumah ronde 4, walaupun sebelumnya dapat penolakan dari sana sini. Akan tetapi melihat sikon yang ada, terutama soal ketegangan geopolitik yang meningkat ya, terutama di Timur Tengah, yang menimbulkan tanda tanya besar. Apakah semua bisa dijamin aman? Nah, jadi lihat situasi itu, situasi yang panas ya antara Iran lawan Israel, yang biar gimana pun belum tentu kapan akan mereda. Bisa jadi FIFA tak mau meminta AFC untuk mencabut putusan soal tuan rumah dan penggantinya di tempat yang lebih aman. Pokoknya berhubung 5 dari 6 tim yang bermain adalah dari tim tank, banyak yang prediksi kalau ronde 4 akan punya banyak hambatan gara-gara ya masalahnya tadi. Namun di sisi lain Indonesia tetap harus berpikir dari sisi sepak bolanya ya. PSSI melihat dengan sisi waktu yang ada plus beragam isu yang mengalir, mungkin ini bisa jadi momentum yang pas. Mulai dari pengajuan jadi tuan rumah, tunggal lagi kan, serta dari urusan pemain mungkin bisa segera tambah pemain diaspora baru yang selama ini emang udah dirumorkan. Jadi hal-hal macam itu menurut saya sih ya, mungkin Pak Erik sudah memikirkan hal itu. Nah, kita bicara ketegangan yang terjadi antara Iran dan Israel, memang menjadi isu geopolitik yang signifikan di Timur Tengah yang akhir-akhir ini. Dan hal itu bisa jadi akan mempengaruhi stabilitas regional, termasuk Qatar dan Arab Saudi yang ditunjuk AFC sebagai tuan rumah putaran keempat kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia ya. Semua tahu kalau serangan udara Israel ke sejumlah titik strategi Iran pada Kamis 12 Juni 2025 kemarin telah memicu respon keras dari Iran ya. Dan semua tahu kalau Iran itu langsung melancarkan serangan besar-besaran ke Israel. Nah, kondisi inilah ya yang akhirnya memang menimbulkan kekhawatiran akan meluas konflik hingga negara-negara tetangga seperti Qatar dan Arab. Karena biar bagaimanapun dua negara ini secara geografis memang dekat dan memiliki keterlibatan diplomatik ya, maupun militer di kawasan tersebut. Ya, meskipun Qatar dan Arab Saudi enggak secara langsung melibatkan dalam konflik ini. Ketegangan regional dapat menciptakan ketidakpastian keamanan
Qatar ya, misalnya negara itu memiliki hubungan diplomatik yang lebih netral dengan Iran dibandingkan Arab Saudi. Namun baik Qatar dan Iran tetap ada rentetannya terhadap konflik yang ada di sekitarnya, seperti ancaman keamanan di wilayah udara atau di maritim, terutama jika konflik meluas hingga ke selatan ya, di Teluk Persia ya. Melihat itu semua wajar jika beberapa negara peserta seperti Irak, Uni Emirat Arab, dan Oman telah menyuarakan protes terhadap penunjukan Qatar dan Arab Saudi sebagai tuan rumah dengan alasan potensi keuntungan tuan rumah ya. Selain itu ada kekhawatiran keamanan regional. Nah, jadi situasi ini dapat membahayakan kelancaran turnamen sekaligus menurunkan kepercayaan antar negara peserta. Tulis harian Oman Daily dalam laporannya. Ya. Jadi sekarang ini banyak orang membicarakan masalah ronde 4 ya. Karena kalau kita lihat secara langsung sekarang ini Israel tidak ada henti-hentinya mengirimkan bom-bom balistiknya atau drone-dronenya, sehingga suasana sangat panas sekali di Israel, khususnya di Timur Tengah pada umumnya. Nah, kalau misalnya kita pas main bola ada roket lewat, kayak apa nggak bubar semua saat penontonnya ya. Jadi mari kita suarakan agar supaya Piala Dunia digeserkan ke selatan ya. Contohnya kalau yang netral ya Jepang, Korea, atau Australia. Ya, tentu kalau di Indonesia lebih bagus lagi. Oke, saya pikir itu. Terima kasih. Merdeka.